Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara wanita yang paling istimewa dalam sejarah Islam, ada satu nama yang selalu dikenang dengan cinta dan hormat, Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Seorang istri yang sangat dicintai Nabi Muhammad SAW. Wanita yang cerdas, pemberani, dan menjadi guru bagi umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Kisah hidupnya bukan hanya soal cinta dan rumah tangga, tapi juga tentang ujian berat, kesabaran, ilmu, dan kejayaan iman. Aisyah lahir di tengah keluarga bangsawan Quraisy sekitar tahun 614 Masehi di Mekah. Ia adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi dan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan lelaki. Ibunya, Ummu Ruman, juga dikenal sebagai wanita solehah dan pendukung dakwah sejak awal. Aisyah tumbuh di rumah yang dipenuhi iman, zikir, dan semangat dakwah. Sejak kecil, ia dikenal cerdas, cepat tanggap, dan memiliki hafalan kuat. Aisyah banyak belajar langsung dari ayahnya dan mendengar kabar kenabian sejak usia dini. Bisa dibilang, ia sudah hidup di bawah naungan wahyu sejak kecil. Suatu malam, Nabi Muhammad SAW bermimpi melihat Aisyah datang kepadanya dalam balutan sutera putih. Malaikat berkata, "Ini istrimu." Nabi pun menganggap ini sebagai wahyu dari Allah. Pernikahan ini berlangsung setelah wafatnya Khadijah dan pernikahan beliau dengan Saudah binti Zam'ah. Aisyah dinikahi di usia 6 tahun, namun baru tinggal bersama Rasulullah saat berusia 9 tahun setelah hijrah ke Madinah. Meski usia Aisyah masih muda, ia cepat tumbuh menjadi wanita matang dan penuh kasih. Rumah tangganya bersama Nabi dipenuhi cinta, ilmu, dan kehangatan. Aisyah adalah istri yang paling dicintai Nabi. Bahkan saat ditanya siapa orang paling dicintai oleh Nabi, beliau menjawab, Aisyah. Aisyah dan Nabi sering bercanda, berlomba lari, dan makan dari wadah yang sama. Nabi memanggilnya dengan panggilan manja, "Ya Humairah, wahai si pipi kemerahan." Meski hidup dalam kesederhanaan, kebahagiaan mereka besar. Aisyah pernah berkata, "Kami tidak menyalakan api di rumah Rasulullah selama 1 atau 2 bulan, hanya makan kurma dan air." Namun, hidup Aisyah tak lepas dari ujian besar. Dalam sebuah perjalanan, Aisyah tertinggal dari rombongan dan ditemukan oleh sahabat Sofwan bin Mu'attal yang kemudian mengantarnya kembali ke Madinah. Fitnah pun tersebar. Orang-orang munafik menuduh Aisyah berbuat tak pantas. Bahkan sebagian sahabat terpengaruh. Aisyah jatuh sakit, menangis berhari-hari, dan Nabi pun diliputi kebingungan. Selama hampir sebulan, langit Madinah terasa berat, hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu dalam surat An-Nur ayat 11-20 yang membela Aisyah dan menyatakan bahwa ia suci dan bersih dari tuduhan keji itu. Aisyah pun menangis haru dan berkata, "Aku tahu Allah akan membebaskanku, tapi aku tidak menyangka Allah akan turunkan wahyu khusus tentangku."
Setelah Rasulullah wafat, Aisyah menjadi pusat ilmu Islam. Ia meriwayatkan lebih dari 2000 hadis dan menjadi rujukan sahabat dan tabi'in dalam fikih, tafsir, dan sejarah Nabi. Bahkan para sahabat besar seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar, hingga Urwah bin Zubair belajar kepadanya. Ia memiliki kecerdasan, ketelitian, dan daya ingat luar biasa. Imam Az-Zuhri berkata, seandainya ilmu seluruh wanita muslimah dikumpulkan, maka Aisyah tetap lebih unggul. Di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi peristiwa besar, Perang Jamal. Aisyah ikut ke Basrah dengan niat menuntut keadilan atas terbunuhnya Khalifah Utsman. Namun situasi memanas dan perang tak terhindarkan. Aisyah berada di atas unta, di dalam tandu. Itulah kenapa disebut Perang Jamal atau unta. Setelah perang, Ali memperlakukan Aisyah dengan hormat. Ia dikawal kembali ke Madinah dengan pasukan pengaman. Aisyah pun berikrar untuk tidak lagi terlibat dalam urusan politik dan kembali menjadi pengajar umat. Aisyah wafat pada tahun 58 Hijriah di usia 65 tahun. Ia dimakamkan di pekuburan Baqi, Madinah, di antara para istri Nabi dan sahabat. Umat Islam kehilangan sosok guru, wanita muslimah, dan pewaris ilmu Rasulullah. Namun, warisan ilmunya tak pernah padam. Sampai hari ini, namanya disebut dalam majelis ilmu. Hadis-hadisnya diajarkan di seluruh dunia, dan keteladanannya terus hidup dalam hati para mukminah. Aisyah bukan hanya istri Nabi, tapi cahaya bagi umat. Ia mengajarkan kita bahwa menjadi wanita mulia bukan soal usia atau status, tapi tentang iman, kecerdasan, dan keteguhan hati. Dalam cinta, ia dicintai Nabi. Dalam fitnah, ia dibela Allah. Dan dalam ilmu, ia menjadi lentera sepanjang zaman. Semoga Allah meridhoi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.